aku kuat nggak ya untuk bawain si karakter ini gitu dengan semua trauma dan kejadian-kejadian yang beneran terjadi. Saya paling sebel ketika udah reading diubah lagi. Semua jump scare yang di situ itu adalah improvisasi saya. Nggak ada dari skenario satupun. Tujuan awalnya buat film bagus. Itu doang. Standar film horor Indonesia itu bagus di mata orang banyak ya, nggak cuma di Indonesia doang, tapi di luar negeri juga. Jadi benar-benar Indonesia tuh hebat lah. Gitu. Budget kurang, banyak nalangin sendiri masalahnya. Teknisnya banyak banget teknisnya ya banyak. Cuman tidak sejelimit itu. Kenapa? Saya tuh nggak pernah ngeliat ada masalah. Ya udah aman apa. Separah-parahnya itu kalau kita maaf ya kita bilangnya as leader ya, tidak boleh ada di situasi yang ikut ke mereka. Benar-benar kita sudah tahu apa yang harus dilakuin, apa ini. Saya selalu bilang aman. Makanya Daya waktu itu cerita ke orang lain juga sama. Gue mah enak loh sama dia. Baru datang dengan masalah gede aja bilangnya aman-aman. Jadi kita memang harus seperti itu. Jadi kayak ngejelimet itu nggak ada. Separah-parahnya masalah kita sudah di kepala kita itu benar-benar aman. Malah parah banget. Kita besok mau gantung tuh setan. Besok nggak bisa datang gara-gara belum dibayar. Mereka semua nggak tahu, kita semua nggak tahu. Dan itu bisa gagal karena kan nggak ada. Gimana mau gantungin dia? Jadi kan itu ada sling. Sling itu kan butuh biaya. Mereka cuma nggak tahu saya baru cerita sekarang. Cuma itu jadi bahan satu cerita yang menurut mereka aman-aman aja. Ternyata tidak aman. Nah, kita yang menghandle semuanya seperti aman. Mana teleponnya saya bilang? Saya telepon sini. Bukannya kita so tahu, tapi trust sama gue deh. Aman. Nggak akan gue nggak bayar. Ininya nama gue di situ. Ya, tolong datang besok. Karena kalau nggak gimana caranya gue bisa syuting? Semuanya udah di lock, tempat segala semua, pemain juga. Please tolongin gue. Dia datang dengan trust sama saya. Banyak kejadian seperti itu yang mungkin bilangnya jelimet, tapi saya pribadi nggak bilang itu masalah. Mikirnya lama karena kayaknya ketemu Kak Baim sampai akhirnya iya aja 2 kali. Dan sebelum ketemu Kak Baim aku ketemu sama tim dari Prime Eagle. Jadi dikasih terus aku takut nih sama karakternya. Aku kuat nggak ya untuk bawain si karakter ini gitu dengan semua trauma dan kejadian-kejadian yang beneran terjadinya gitu kan. Terus juga, aku kayak takut deh. Aku sampai ngomong sama Kak Baim kalau aku gabung di sini boleh nggak aku jadi Pika aja. Ingat gak sih? Iya. Pertama kali kita ketemu. Dia ada satu dua scene nggak nyaman. Iya. Tapi saya harus yakin dengan dia. Saya di sini nggak akan ke sana arahnya. Ini. Lama itu. Karena buat dia itu ya saya pasti jadi. Dan saya nggak maksain dia. Kalau kamu nggak nyaman jangan ya. Saya bilang. Gitu. Aku sampai kayak boleh nggak aku jadi Pika aja Kak? Nggak apa-apa deh. Karena kayaknya aku nggak pada saat itu aku pikirnya nggak akan se-challenging itu. Ternyata pada saat ngerjain semua karakter sama rata ya challenge-nya dan layer-layer karakter yang dibikinnya sebenarnya sama aja sih gitu. Sampai akhirnya yakin ya itu kayaknya udah jodoh aja sih sama project ini gitu. Semoga dan dia stand up banget sih beneran. Saya harus bilang dia bagus. Aku banyak dibantu sama Kak Baim pastinya. Beneran sih kayak even sampai adegan kesurupan Kak Baim udah detail, udah tahu cara penyampaian si dialognya mau kayak gimana, sepelan apa suaranya, secepat apa temponya gitu. Kak Baim udah tahu. Jadi sesuatu yang sulit pada saat di set Kak Baim kasih arahan yang detail kita. Bener, jadi saya itu memilih orang-orang yang bermain di sini tuh gimana caranya saya tidak capek dengan apa yang mau saya tarik. Kenapa? Saya tidak punya banyak waktu untuk reading satu. Saya tidak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya benar-benar, saya konsen dia berdua. Yang lainnya nggak ada reading tanya dia. Waduh, nggak ada. Oka sama dia cuma sebentar. Arya sama dia sama Pika yang saya harus benar-benar dia. Untungnya dia berteman. Jangan bilang dia sama aslinya nggak ada. Jadi kalau kalian nanti bagus, mereka lah yang hebat. Tapi saya harus tahu ketika saya on location, ketika saya bilang, karena saya udah ada bayangan gimana cara penyebutannya. Kalau dia bukan pemain, itu capek minta ampun loh. Karena kan saya cuma bisa pelan ya suaranya, tapi cepet ya. Cepet ini. Dan dia bisa langsung ketika take pertama.
kan harus ada benar-benar dari pengalaman dia yang tidak menyusahkan saya. Mungkin dia sekarang mengerti kenapa harus orang-orang yang orang melihatnya cuman pemainnya keren-keren nih, bagus-bagus, bukan itu yang saya nilai. Dia nggak nyusahin saya aja pokoknya. Karena saya karena saya cuman akan deliver sesingkat itu di waktu yang sangat singkat. Gimana caranya semua itu deliver di waktu yang sangat singkat. Penonton mana mau tahu itu 2 jam 3 jam syutingnya, dia cuma mau tahu itu bagus atau enggak. Itu Dan dia. beruntungnya semuanya walaupun kita nggak ketemu semua ngerjain PR-nya masing-masing di rumah gitu. Kayak aku maka Kia walaupun kita nggak ketemu reading, kita ketemu ngobrol persahabatan kita, background-nya. Karena banyak banget ya. Karena dilihatnya di film cuman aku dan Pika udah PKL. Apa yang terjadi sebelumnya kan nggak bisa dilihat gitu kan. Tapi kita harus nggambarin itu di 2 jam film kita ini gitu. Jadi Dan salah satu yang paling susah yang sini tuh yang kalian bilang. Itu susah, tapi dia deliver sangat pas. sebenarnya ini kan base dari threads yang mungkin udah ada yang pernah baca. Kalau di Twitternya namanya Jin Poligigi gitu. Di sini, tapi kita expand ceritanya, universe-nya jadi Lembayung. Lembayung itu nama kliniknya yang Pika dan Arum datengin untuk PKL gitu. Nah, tapi scene atau adegan yang mungkin teringat banget di pembaca threads-nya di kejadian di Poligigi itu tetap kita bawa, malah itu jadi highlight kita ya. Di trailer pun udah ada gitu. Cuman Kak Baim dan tim penulisan yang lain akhirnya bikin akhirnya gimana dari threads yang sebenarnya kan kejadiannya cuma di Poligigi dan cukup singkat ya threads saya bisa jadi film panjang gitu dan gimana nyambungin antar karakternya gitu dengan kejadiannya. Ini juga di film ini ada 2 timeline ya, 2 timeline gimana nyambungin 2 timeline itu, gimana akhirnya dari 2 timeline tapi karakternya bisa saling nyambung dan akhirnya mereka kayak oh ternyata di Lembah ini kejadiannya kayak gini gitu. Saya itu orang yang gak suka film horor, maaf. Karena saya tidak suka penampakan yang dilakuin sama film-film horor. Tidak logis, saya itu orang logis banget, harus masuk logika saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya ini. Saya nonton semua film horor Indonesia. Dan banyak kok film yang bagus juga. Cuman persepsi orang atau enggak taste orang beda-beda. Kalau saya harus mendirect, saya bukan film horor sebenarnya. Enggak, saya lebih ke drama sama action. Tapi yang komersil adalah horor. Oke, pas saya terima skenario ini dan saya ditawarin untuk jadi satu karakternya, saya baca, habis itu saya bilang ini kisah nyata, bagus. Tapi ketika saya lihat ini nggak bisa skenarionya ini, tapi saya sudah bisa merangkum film ini menjadi seperti apa. Akhirnya saya menawarkan, gue direct ya, mau atau enggak? Kalau enggak gue nggak mau. Kalau enggak gue nggak mau. Karena sama aja bohong gue bilang. Karena kita udah tahu pasti hasilnya juga gitu-gitu aja. Dia mungkin nggak tahu, mungkin dia udah baca juga kali ya. Itu banyak kan setan itu rambut turun dari bawah, netes-netes, gue peyang. Dan kita di kepala kita bukan begitu, tapi kita tahu itu maksudnya mau jump scare, ngerti nggak sih? Tapi lu treatmentnya jangan begitu. Indonesia itu istilah itu yang 5.000 film ngelakuin itu. Lu harus beyond itu. Tapi gue tahu itu ada buat ngagetin ya udah. Tapi kita harus tahu persepsi kita, ya kita kan sebagai penonton ya balik lagi. Gue nonton berapa banyak tontonan, dia pun nggak tahu. Tapi hasilnya dari itu tuh begitu semua. Semua jump scare yang di situ itu adalah improvisasi saya. Nggak ada dari skenario satupun. Jadi saya cuma tahu ceritanya seperti apa dari awal sampai akhir. Ada percintaan seperti apa, ada karakternya bagaimana. Itu juga sebenarnya kalau misalnya mau spoiler dikit itu sebenarnya karena itu scene awal ya, tantrinya sebenarnya udah mati, kita hidupin lagi, ngerti nggak? Semuanya itu buat dramatisasi dari film dan itu cuman kekuatan di director. Kenapa saya mau jadi director? Harus saya yang ketok palu dan saya bekerja sama dengan Prime Eagles. Dari awal Prime Eagles saya bilang A sampai Z gue ya. Pemilihan pemain, cerita, segala semuanya. Nggak mau diganggu gugat, full. Saya nggak mau, sampai editing, sampai marketing, full. Ketok palu di saya. Kalau mau saya turun tangan, karena saya tahu kerja kerasnya saya di sini kayak gila banget. Akhirnya ya, saya buatlah film ini ketika ada Yaim, kita leluasakan. Ya pemilihan mereka semua, dari saya semua sendiri, tidak ada dari, walaupun mereka bantu dengan casting semua sendiri ya. Juli 2023, 1 tahun 1 bulan. Ya. Iya.
lebih. Saya bekerja keras untuk film ini. Baru selesai semuanya, rampung seminggu kemarin di mixing sound. Kalau misalkan insya Allah ya, misalkan film ini berhasil, banyak nanti yang bilang, ih beruntung banget lo image baru sekali. Enggak, gue belajarnya 24 tahun. Gue harus menjadi pemain dulu untuk bisa menjadi director seperti ini. Kelihatan sih kayak berapa kali scene, malah kayaknya hampir semua scene Kak Baim tuh selalu deket set, selalu on set. Kayak Kak Baim tuh gak pernah duduk di monitor ya, bener-bener monitornya dibawa di tangannya, pakai gadget, pakai iPad gitu, dibawa, dikalungin, diselempangin, pokoknya selalu ada di dekat Kak Baim. Bahkan beberapa teknis kayak efek gitu-gitu, Kak Baim kadang-kadang suka terjun sendiri. Kayak di sini kan banyak highlight dari threads ini kan ada lendir gitu-gitu, Kak Baim kadang-kadang kayak yaudah gue aja gitu. Jadi Kak Baim yang bener-bener saya semua sendiri. Kemarin baru nonton film juga, saya nggak mau sebutin filmnya. Sesimpel gini loh, dia baru lari, ada 3 orang, 4 orang, keringetnya sama begini, kan itu gituin ya, pakai semprotan. Logikanya, keringet mana ada yang sama begini semuanya. Ngerti nggak sih? Saya tuh sedetail itu. Kalau ngeliat tuh, nggak kepegel sendiri badannya, makanya ketika dia basah, udah gue aja yang basahin. Bukan basah semua, sebel banget gue. Sih, saya kalau udah kesana sih, akhirnya saya ingin dia digini-giniin, karena itu adalah taste dari si director. Harus natural, nggak boleh lu kayak main-main, sama kayak lendir ini, nggak bisa. Belum kita masuk tahap yang kita di onset. Ketika kita masuk mixing, suaranya kayak suara Iler, buset yang gede banget. Gue nonton, kita udah buat capek-capek di situ, bisa berantakan di mixing kalau kita nggak jaga. Lowin suaranya, mana ada Iler begitu bro suaranya. Tapi kan itu kita harus jaga ya, nggak bisa kita lepasin mixing ke orang lain. Ini ada nggak director yang seperti itu, yang bener-bener jagain filmnya dari ujung ke ujung. Bukan hanya dibayar, setelah itu dia pindahin ke editor, habis itu ke ini. Nggak bisa, waktunya lama banget, mana bisa. Saya 1 tahun sebulan ya. Jadi buat saya waktu itu emas, karena kan aktivitas biasanya orang bangun jam 9, jam 10. Kalau saya 6.30 itu saya harus meeting sama itu, kalau nggak saya nggak ngerjain, waktunya nggak ada. Iya, jadi itu tiap hari, selama 1 bulan saya ngerjain itu terus saja. Benar-benar saya konsen. Nah itu saya habis waktu di situ. dia cukup tough ya orangnya gitu, dengan segala kejadian yang dia alamin. Walaupun memang dia ceritakan, dia kayak aku mau keluar aja dari klinik ini, itu kan kayaknya normal ya untuk orang ngalamin hal yang gak nyaman, ya of course dia pengen keluar dari posisi itu, pengen, dan dia ngungkapin ke sahabatnya, dia bisa ngungkapin dan ngomong kayak ini nggak bisa, kita harus pergi dari sini gitu. Dan sebenarnya aku suka ini sih, persahabatan Pika dan Arum yang dua-duanya sebenarnya punya apa mau mereka, tapi mereka bisa bantu satu sama lain. Walaupun mereka punya keegoisan, tetap mereka bisa bantu satu sama lain gitu. Dan mereka bisa akhirnya menyelesaikan semua kejadian-kejadian yang ada di Lembayung itu ya berdua akhirnya gitu. Jadi kayak aku suka sih dengan Pika dan Arum. Dan Arum itu nggak bisa diajak ngomong yang asli ya, karena dia yang paling trauma, hampir meninggal. Kebetulan lokasi yang paling mencekam adalah lokasi yang paling lama kita tinggalin. Jadi kita kan memang Lembayung ya, of course kebanyakan film kita kayaknya 90+% tuh di rumah sakit. Kebetulan posisi si set rumah sakit ini ada di pabrik gula yang terkenal horor di daerah Jawa Tengah. Nah itu paling lama lah di situ, walaupun base camp kita udah nyaman banget, kayak kantor Kabaim pindah ke Jogja semua, kita diberi kenyamanan. Tapi tetap sih ya capek banget gitu, energinya kayak horor banget. Banyak yang ngalamin lah kejadian-kejadian, untung sih aku enggak ya, cuman yang lain banyak banget kejadian horor. Gue nggak lihat berantakan di sana pas awal, ya Allah gue ini apa, ini teman. Masih banyak file-file gitu. Buset, kan, meja, file-file bekas kantor. Ini kita bisa syuting sini apa ya, saya bilang ini berantakan banget dan itu udah nggak berbentuk lah. Ternyata artnya juga jago, dia bisa bersih ya, gue bilang. Abis itu baru kita sulap lah jadi tempat mereka, dia nggak tahu itu seserem itu. Itu jujur sama Pak Ipung. Nah di OP kita.
Iya, Pak Ipung itu punya sense yang tinggi banget untuk lokasi. Bahkan KKN juga ternyata ya diampili untuk jembatan, untuk ini. Itu gue katanya. Seru ketika kita tahu behind the scene ya. Akhirnya ya udah. Ketika dia tahu skenario, dia ada beberapa lah. Ada Magelang, ada Jogja, ada ini. Tiba-tiba yang satu tempat itu adalah Jogja. Akhirnya Jogja kita pilih, kenapa waktu kita itu sempit. 21 sampai 22 hari. Walaupun bagi orang mungkin itu agak banyak karena ada yang 14 hari, 15 hari. Cuma bagi saya untuk film bagus harusnya 30 atau enggak 28 hari. Saya harus ngepres semuanya di situ deh. Nggak harus pindah-pindah. Jadi sebelum itu tuh ada yang apa? Gerak jalan. Jadi itu tuh tempat pembunuhan Jepang itu untuk banyak orang dan memang benar. Saya sebelum ke sana sudah dibilang sama Alan. Alan itu artnya kita. Alan bilang, sebelum ini ada yang gangguin di rumah itu. Iya, ada yang gerak jalan. Saya kaget pas kemarin preskon, saya nggak pernah cerita juga. Karena itu Alan ngomong sama saya. Si Erik, iya Erik Serstrada. Saya udah dengerin. Ya Allah, bener loh. Saya baru, makanya saya pas preskon itu langsung dengan sendirinya, iya. Dan itu bukan bohong. Dan karena kadang ya maaf ya, kan ada settingan gitu-gitu ya. Kita nggak ada kok. Kita nggak ada sama sekali. Beneran ada. Saking seremnya ada satu set di pabrik itu yang nggak bisa dipakai di atas jam 5. Jam 5 tuh pokoknya udah nggak boleh ada kegiatan apapun di situ. Oh iya bener. Iya kan, saking seremnya gitu. Mungkin pokoknya sebelum maghrib udah harus selesai, nggak boleh ada kegiatan apapun di situ. Sementara final battle kita ada di situ. Oh iya, itu soal serem tuh, merinding ya. Akhirnya kita berapa hari untuk nyelesain satu scene final battle itu karena waktu kita sempit banget. Sampai jujur, saya itu sebenarnya scene malam. Saya nggak berani. Sini day for night aja deh. Gue nggak berani, gue di sini beneran ada cahaya-cahaya dikit deh, gue bilang. Jadi banyak seng-seng yang bolong. Iya. Jadi kalau malam kayaknya gue nggak berani. Saya sampai bilang nggak berani gue. Anggap aja ini subuh deh, gue bilang. Iya, udah akhirnya syutingnya itu nggak berani saya. Karena tanpa ditutupnya udah panas kan. Gimana kita tutup kain lagi, pasti udah kering sih kita di dalam. Karena kan merinding nggak dibuat-buat ya. Kayak aduh ini serem amat tempatnya. Aduh kayaknya nggak berani gue deh ke malam gitu. Jadi sebenarnya bukan nonaria, awalnya hampir. Tapi akhirnya kita sudah bicara juga, mereka juga udah mau sebenarnya, tapi balik lagi moodnya ketika kita tahu film ini sudah jadi, moodnya karena kan kita tahu nonaria itu bagus banget di instrumen sama vokal ya, cuman kalau creepy itu saya harus nyesuaiin tone-nya dan saya harus mikir ini tidak harus dikerjain dengan orang yang biasa-biasa aja karena takutnya sama aja dengan video klip lain atau enggak OST lain ya. Akhirnya saya temu nggak sengaja di TikTok lah dari ibu ini Mbahti namanya. Akhirnya saya langsung WhatsApp, langsung DM, dibalas, habis itu saya langsung telepon dan langsung ke rumahnya. Dia tuh 90 tahun. Memang cita-cita dia dari dulu itu pengen dikenal banyak orang. Saya juga agak kaget juga. Dan di umur 90 ini, makanya cucunya yang bilang, ibu itu nangis kayaknya cita-citanya tercapai setelah umur 90. Ya benar-benar sweet lah, maksudnya sweet itu dalam arti Allah tuh hebat lah ya, bisa nemuin kita berdua dan bisa bilang cita-citanya itu gara-gara kita terrealisasi padahal kita ada kebutuhan juga sama dia, ya indah lah, kayak gitu-gitunya indah banget. Iya makanya 90 loh, dan emang ada di film kita itu ya suara dia. Hai KL Lovers, film kami Lembayung di tanggal 19 September 2024 udah bisa disaksikan di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa saksikan film horor debutnya Kak Baim Wong. Harus nonton. Di bioskop tanggal 19 September 2024. Jangan lupa. Oke.